Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pendidikan Pancasila. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Konflik Antar Suku dan kaitannya dengan sila ketiga dan sila keempat Pancasila. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama Muhammad Aswad Aris, yang kedua Nunung Novitasari, yang ketiga Miftahul Jannah, yang keempat Najwa Gogot, dan yang kelima saya sendiri Wafia Halisa Palomangnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konflik antar suku. Pada bagian pertama yaitu pengertian konflik antar suku. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dengan golongan-golongan sosial lainnya karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, serta kebudayaannya. Suku bangsa juga adalah suku sosial yang khusus dan bersifat askriptif, yaitu ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Indonesia dikenal bangsa dengan banyak suku bangsa dan menurut statistik hampir mencapai 300 suku bangsa. Setiap suku mempunyai adat istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda. Pertentangan antar suku biasanya disebabkan oleh perbedaan adat istiadat dan adanya kesalahpahaman yang menimbulkan bentrok antara kedua suku tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswad Aris dengan NIM 081 201 001. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan konflik antar suku dengan nilai Pancasila pada sila ketiga dan 4. Kaitan konflik antar suku dengan nilai Pancasila pada sila ketiga dan 4. Seperti pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, dengan adanya rasa kebersamaan, kita dapat dan mampu untuk menempatkan rasa persatuan dan kesatuan kita di atas kepentingan pribadi, karena bangsa Indonesia merupakan suatu kesatuan dari beragam suku bangsa yang ada di Indonesia ini, yang memiliki tekad yang sama dan tujuan serta cita-cita bersama untuk diraih. Dengan begitu muncullah istilah Bhinneka Tunggal Ika untuk menggambarkan Indonesia. Tetapi menjaga persatuan dan kesatuan itu bukanlah suatu hal yang yang mudah. Oleh karena itu, pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk menjaga persatuan dan kesatuan ini, setiap konflik atau masalah hendak diselesaikan dengan musyawarah sampai mencapai kata mufakat. Karena dengan musyawarah mufakat ini kita dapat lebih memahami yang lain dan menyelesaikan konflik atau masalah dengan solusi yang dapat diterima semua orang, sehingga setiap permasalahan tidak akan menimbulkan konflik susulan di kemudian hari. Artinya bahwa setiap nilai-nilai Pancasila saling berkaitan. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia untuk terhindar dari perpecahan konflik yang terjadi di antara lapisan masyarakat Indonesia menjemuk ini. Karena itu menghidupi Pancasila sebagai dasar negara kita dalam kehidupan bersama akan mengantarkan bangsa Indonesia ke Indonesia yang akan semakin baik dan lebih baik lagi ke depannya.
Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM H081201010115. Saya akan menjelaskan bagian faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar suku. Ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar suku. Yang pertama, primordialisme. Primordialisme merupakan paham kesetiaan yang dibawa sejak lahir pada suku bangsa, agama, maupun adat istiadatnya. Pada hubungan antar suku bangsa, sikap primordialisme terwujud dalam tindakan yang selalu mengunggulkan dan membela suku bangsanya walaupun dengan cara kekerasan. Yang kedua yaitu kesenjangan ekonomi. Dalam hubungan antar suku bangsa, kesenjangan ekonomi dapat dilihat dalam pola relasi masyarakat pendatang dan pribumi di sebuah daerah. Dari kerja keras yang dilakukan masyarakat pendatang, mereka ada dalam kondisi tingkat ekonomi yang lebih tinggi, sehingga memperoleh kehidupan yang lebih baik dibandingkan masyarakat pribumi. Hal inilah yang seringkali menyebabkan kecemburuan dan mengakibatkan munculnya konflik. Yang ketiga yaitu perbedaan keyakinan atau agama. Identitas kesukubangsaan seringkali diidentikan dengan keyakinan terhadap agama tertentu. Fanatisme keagamaan yang melekat dalam identitas kesukubangsaan ini menjadi hal yang cukup ampuh dalam melahirkan konflik, baik berupa konflik fisik dan verbal maupun berupa konflik simbolik. Yang keempat yaitu perbedaan orientasi nilai budaya. Orientasi nilai budaya yang dimiliki setiap suku bangsa dapat membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Jika perbedaan ini tidak dibarengi dengan toleransi dan pemahaman antar budaya, maka konflik biasanya tidak dapat dihindari. Yang kelima, perbedaan kepentingan individu. Manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang, orang dapat melakukan hal yang sama tetapi untuk tujuan yang berbeda. Yang keenam yaitu prejudice yang berlebihan. Prejudice atau prasangka dapat diartikan sebagai sikap yang mencurigai keberadaan etnis tertentu karena dianggap membahayakan posisi dan keamanan etnis. Dalam hubungan antar suku bangsa, sikap prejudice yang berlebihan dapat menyebabkan ketersinggungan bagi etnis tertentu. Apabila sikap ini tertanam kuat pada setiap etnis, maka akan menyebabkan hubungan yang tidak harmonis dan dapat berkembang menjadi konflik terbuka antar suku bangsa. Yang ketujuh yaitu stereotip negatif pada etnis tertentu. Hubungan antar suku bangsa dapat berjalan secara disharmonis apabila terdapat stereotip negatif yang dilekatkan dari suku bangsa terhadap suku bangsa lainnya. Stereotip negatif adalah sikap yang memberikan cap atau label yang negatif terhadap suku bangsa tertentu. Stereotip ini biasanya akan digeneralkan pada semua warga suku bangsa itu. Hal inilah yang membuat ketidaknyamanan bagi suku bangsa yang dilabelkan negatif, sehingga dapat menimbulkan perselisihan atau konflik antar suku bangsa. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Nunung Mafitasari dengan NIM H08201008 akan membawakan materi tentang dampak penyebab konflik antar suku. Dampak akibat konflik antar suku. Yang pertama, menimbulkan hilangnya rasa aman. Masyarakat yang tinggal di kawasan konflik akan selalu dihantui ketakutan apabila konflik kembali muncul. Yang kedua, hilangnya persatuan bangsa. Dengan konflik antar suku tersebut, maka persatuan bangsa akan hilang karena masing-masing pihak enggan untuk diajak bersatu. Yang ketiga, rusaknya tata kehidupan. Konflik membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk bekerja, mencari nafkah, atau mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. Menurut Brown, terdapat 5 dampak yang langsung kelihatan akibat terjadinya konflik. Yang pertama, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Yang kedua, keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai. Yang ketiga, perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga, dan lain sebagainya. Yang keempat, kerusakan harta benda.
dan hilangnya jiwa manusia. Yang kelima, dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Halo teman-teman, nama saya Najwa Hulbert. Di sini saya akan menjelaskan bagian solusi atau cara mengatasi konflik antar suku. Kemajemukan yang terjadi di negara Indonesia, seperti keberagaman suku, budaya, ras, dan agama, seringkali menimbulkan konflik antar suku dan menjadi sebuah peristiwa yang tidak bisa dihindarkan lagi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi pertikaian antar suku dengan memberikan toleransi yang tinggi terhadap setiap kebudayaan yang berbeda yang dimiliki oleh orang lain dengan saling menghargai. Bagi pemerintah, perlu diadakan mediasi dan perbaikan pada manajemen konflik antar suku yang bertikai, dan terakhir mengadakan pendidikan multikultural dengan melakukan pengenalan budaya.